Selamat pagi buat kita semua. Pagi hari ini kita juga akan bertemu dengan firman Tuhan. Sebelum kita mulai aktivitas kita, mari kita mulai dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa atas segala kasih karunia-Mu. Boleh kami bangun pagi hari dari tempat tidur kami, sehingga kami dapat menerima segala kuasa-Mu. Lewat firman-Mu yang akan kami santap, berfirmanlah Allah, hamba-hamba-Mu siap menerima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam nama Yesus Kristus kita bertemu kembali pagi hari yang indah ini, akan melakukan segala aktivitas kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, menjadi kekuatan baru bagi hidup kita menjalani satu hari ini, tertulis dalam Matius 26 ayat 41. Demikian bunyinya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikian firman Tuhan. Saudara, dalam nama Yesus Kristus, nats ini adalah bagian daripada bagaimana kita melihat peristiwa sejak Yesus mulai berjalan ke Getsemane, saat-saat genting untuk menentukan bagaimana keadaan daripada murid-murid Yesus untuk kebersamaan Yesus, melihat kesetiaannya. Di saat-saat genting itulah Yesus sangat memerlukan mereka untuk bisa menerima pembelajaran yang berharga. Dan menerima sedikit kebersamaan itu menjadi pertolongan untuk kebersamaan yang lebih indah nantinya. Bila murid-muridnya ditinggalkan, mereka sudah dipersiapkan dengan matang. Saat tiba waktunya, Yesus membuat suatu strategi, bahkan suatu jalan yang berharga, yaitu mereka bersama-sama berdoa. Tetapi sekejap mereka sudah di tengah jalan berdoa, Yesus melihat para murid sudah mulai tertidur. Dan mereka tidak tahan dengan tantangan itu, bahwa Yesus sungguh-sungguh kusuk berdoa kepada Bapa supaya lebih indah dan lebih mampu melihat menghadapi situasi. Apa yang mereka lakukan itu, Yesus menegur para murid-murid. Kenapa harus tertidur mereka di dalam situasi berdoa? Maka Yesus mengingatkan. Lewat firman-Nya mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Di sini disebutkan bahwa memang daging lemah, roh penurut. Di saat-saat mengerikan di dalam penderitaan Yesus, kekuatan yang sempurna sebenarnya itu harus menggunakan doa. Tetapi mereka dikejar-kejar dengan situasi yang mencekam. Itulah keinginan daging mereka. Banyak tekanan, banyak suara-suara untuk melihat kondisi itu. Tetapi Tuhan tetap menjaga mereka, mengingatkan mereka supaya berjaga-jaga. Demikian juga dalam kehidupan kita ini. Memang keinginan daging sangat bertentangan dengan keinginan roh. Tentu kalau kita melihat keasikan urusan-urusan dunia ini sangat tertarik dan mempengaruhi kehidupan kita. Bahkan kita bisa terlena dan terjebak. Boleh juga kita melihat perjalanan hidup ini. Kalau kita memaui keinginan dunia ini, akan terus kita lebih menderita lagi.
tentu kita diingatkan supaya kita waspada dan berjaga-jaga. Karena memang kondisi yang sekarang ini, bagaimana kita menerima, menghayati setiap penderitaan yang kita hadapi, itu suatu pembelajaran yang mau mengingatkan kita, supaya kita benar-benar mau mengingat bahwa kuasa Tuhan lewat doa itu sungguh sempurna sebagai senjata kita. Maka kita harus melihat, menghayati bagaimana Yesus dengan ucapan firman-Nya supaya kita tetap berjaga-jaga. Keinginan dunia ini dan keinginan roh memang itu sangat bertentangan, kadang berperang, mana yang kita maui, mana yang mau kita menangkan. Tetapi Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita melakukan rahasia roh kita ini. Sangat kita pergunakan bahwa roh Tuhan di dalam kehidupan ini sangat perlu kita pergunakan. Lewat nats ini kita diajari tetap berjaga-jaga, jangan lalai, terus berdoa, sebab kita terus dipengaruhi dengan keinginan daging ini. Biarlah kita waspada, berjaga-jaga, supaya kita tetap bersama Tuhan walaupun dalam derita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami santap, menjadi kekuatan baru bagi hidup kami dalam menjalani setiap aktivitas kami. Biarlah Tuhan tetap menjagai kami, firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.